Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya perlu memastikan apakah suara saya bisa didengar baik di layar Bapak Ibu Saudara. Saya berharap dalam menit-menit ke depan kita bisa terhubung dengan baik, Saudara. Saya bersyukur kalau saya masih ingat tanggal 20. Saya lupa waktu saya terinfeksi COVID. Saya masih ingat Coach mengontak saya, Calvin. Apakah ketika nanti kalau kamu sudah sembuh, kamu bisa berbagi di tengah-tengah kita? Dan saya katakan iya. Mengingat keadaan saya, kondisi saya yang tempo hari mengalami gejala cukup berat. So, kalau pagi hari ini saya bisa berbagi di tengah-tengah saudara dengan kuat, dengan tanpa terganggu oleh suara dan nafas. Saya bersyukur, saudara. Sedikit saya mau perlihatkan foto waktu saya mengalami infeksi COVID. Boleh tolong ditampilkan oleh Kego? Saya masih ingat waktu saya coba setelah sembuh, saya coba lihat galeri foto saya karena saya mencoba mendokumentasikan ketika saya sakit. Sedikit saya mencoba rindu untuk saya bisa berbagi di tengah-tengah saudara. Ini sedikit foto saya. Saya mengalami gejala yang cukup berat. Berat badan saya turun kurang lebih 6-7 kilo, saudara. Dan waktu saya kembali lihat foto ini, saya mau katakan it's only by God grace. Dan saya pikir orang-orang yang terinfeksi oleh COVID pun bisa bersetuju dengan saya. Kalau kita masih diberi kepercayaan untuk melanjutkan kehidupan ini, it's only by God grace. So, saudara, saya juga mau mengencourage saudara. Jangan anggap enteng situasi yang sedang ada kita hadapi. Kalau saudara pergi keluar, pastikan prokes saudara baik. Pastikan kalau pemerintah menganjurkan untuk kita memakai 2 masker, pastikan saudara mengikutinya dengan baik. Oke? So, saya mau ngajak setiap kita, yuk mari kita sama-sama berdoa sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih diberi sebuah kepercayaan untuk kami boleh melanjutkan kehidupan ini, Tuhan. Untuk kami masih tetap ada di dalam kehidupan ini secara baik dan sehat, Tuhan. Kayak percaya bahwa ada satu rencana Tuhan yang belum selesai dengan hidup kami. Dan mari Bapa, kami mau untuk setiap hari, day by day, time by time, hidup kami semakin diubahkan. Hidup kami semakin memandang lebih jauh, memandang lebih dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa biar firman-Mu yang hari ini sendiri mengubahkan kehidupan kami. Roh Kudus, meskipun kami terbatas berbicara hanya bisa lewat teknologi, tapi Roh-Mu ada di dalam setiap hati kami. Berbicaralah kuat di dalam setiap hati kami. Ubahkan setiap hati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dan hanya di dalam dan demi nama Yesus semuanya siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama katakan amin. Izinkan pagi hari ini saya berbagi suatu khotbah yang saya renungkan di dalam situasi yang tentunya saya alami. Izinkan saya berbagi satu message yang saya renungkan, yang Tuhan drop di dalam hidup saya, di mana saya renungkan waktu saya mengalami infeksi COVID-19 bersama dengan keluarga saya. Dan saya melihat situasi dan kondisi yang hari-hari ini sedang terjadi, yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Izinkan saya menyampaikan message ini dengan judul When Life Get Isolated. Ketika hidup terisolasi. Sudah setahun setengah kita hidup dalam situasi yang di mana kita perlu menghadapi pandemi COVID-19. Sebuah situasi yang dimana sepertinya tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan kita ada di dalamnya, saudara. Tidak pernah muncul dalam pemikiran kita akan ada di dalam sebuah situasi yang waktu saya renungkan mungkin ini kelak akan tercatat dalam sebuah sejarah dunia. Kelak dalam generasi mendatang, bahkan puluhan dan ratusan tahun ke depan. Kondisi yang sedang kita hadapi akan dibicarakan oleh generasi mendatang. Tahukah dulu tahun 2020, 2021 ada satu pandemi yang mengubah begitu banyak aspek dalam kehidupan dunia. Seperti kita tahu, virus yang tidak kelihatan mengubah begitu banyak tatanan struktur kehidupan manusia. Mulai dari sosialisasi, mulai dari keluarga, mulai dari kesehatan, pemerintahan, bisnis, dan seluruh aspek yang kita nggak pernah terpikirkan kita ada di dalamnya. Dan itu diakibatkan oleh sebuah virus yang nggak kelihatan. Dan tahukah kita kalau kita renungkan, virus yang nggak kelihatan ini membuat dunia punya kesamaan, saudara. Dunia begitu luas, 7 miliar penduduk bumi, mengalami mempunyai sebuah kesamaan. Kita mempunyai musuh yang sama, yaitu COVID-19. Dan kita akhirnya mempunyai sebuah culture yang sama, yaitu memakai masker bersama-sama. Dan sudah setahun setengah ini juga kita akrab dengan begitu banyak kosakata baru dalam hidup kita. Kita akrab dengan kata positif, kita akrab dengan kata swab, kita akrab dengan kata PCR, dan hal sebagainya. Ada satu kata juga yang kita akrab dengannya, yaitu isolasi. Sebuah kata yang saya pikir setiap kita tentu mewaspadainya. Sebuah kata yang saya pikir setiap kita tidak berharap untuk kita ada di dalam situasi terisolasi. Tentunya tidak ada di antara kita yang ingin dan menginginkan atau bercita-cita untuk isolasi secara mandiri, betul? Sebuah kata yang kalau bisa ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau saya pikir
Hari-hari ini pandemi ini tidak hanya mengisolasi orang yang terinfeksi oleh COVID-19. Orang yang terinfeksi COVID-19 perlu melakukan nama isolasi mandiri. Tetapi kalau saya pikirkan, bukankah situasi ini sebenarnya telah mengisolasi seluruh lapisan masyarakat di dunia ini, khususnya di Indonesia? Seperti kita tahu, kita dalam situasi di mana kita pernah mengalami yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Hari ini kita ada di dalam PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, di mana kita tahu bagaimana toko-toko tidak diizinkan buka, restoran tidak diizinkan untuk dine-in. Ya, seperti kita tahu sudah setahun setengah juga anak-anak kita di rumah, sekolah hanya dari rumah dan berhadapan dengan layar. Kita nggak bisa berjumpa dengan teman-teman dan kawannya. Bahkan hari-hari ini waktu kita mendengar COVID semakin tinggi. Apakah kalau kita hari ini mungkin weekend masih kita bisa berjumpa dengan rekan kita dulu beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau hari ini apakah ada keberanian untuk kita berkumpul hari-hari ini? Bagaimana kita tahu juga bisnis dan perekonomian mengalami isolasi yang begitu luar biasa. Di mana semua dibatasi. Saya mengalami, saya juga meyakini banyak saudara kita yang mengalami. Bagaimana kita nggak bisa kontak bayar kita, karena apa? Karena toko bayar kita pun ditutup. Pembayaran seluruhnya dipending. Sepertinya ada banyak hal-hal yang diambil dan dipisahkan dari kehidupan kita. Meski saya memahami ada bisnis yang growing, tetapi nggak sedikit bisnis yang falling, saudara. Dan waktu saya renungkan hal ini, Roh Kudus menuntun saya waktu sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, hal apa yang perlu saya bagikan ke dalam jemaat-Mu? Hal apa yang perlu saya sampaikan kepada jemaat-Mu? Mengingat dalam bulan ini pun kita mengalami kedukaan, mengalami serangan bertubi-tubi, mengalami goncangan, shaking, berita-berita yang datang ke dalam hidup kita. Yang kita nggak pernah pikirkan kita akan alami. Kita tidak pernah terpikirkan kita akan ditinggal oleh Koan dengan begitu cepat, saudara. Kita tidak pernah terpikirkan Kosem, mungkin papanya Irwan, orang-orang yang nggak pernah terpikirkan. Mungkin orang yang meninggal banyak di luar sana, kita nggak akan terganggu di dalam. Tetapi Tuhan izinkan untuk kita mengalami situasi ini. Dan Roh Kudus tuntun saya untuk saya berbagi kepada hidup saudara. Mari saya mau ajak setiap kita, mari kita lihat pengertian dari kata sebuah isolasi. Isolated, isolation. Separated from others to have minimal contact. Dalam sebuah pengertian yang paling sederhana, kata isolasi mengandung pengertian begini. Dipisahkan dari yang lain. Dipisahkan dari yang lain untuk mempunyai kontak yang minimal. Bukankah hari-hari ini saudara dan saya mempunyai kontak yang minimal, bahkan kita dalam berfellowship kita hanya bisa terkoneksi lewat teknologi. Adakah kebaikan Tuhan dalam situasi ini? Waktu saya renungkan, waktu saya mengalami infeksi COVID-19 dan saya diizinkan Tuhan untuk mengalami gejala yang cukup berat. Waktu saya renungkan, adakah kebaikan Tuhan dalam situasi yang kita mungkin gak pernah harapkan dan inginkan kita ada di dalamnya, dan bahkan sepertinya kita tersudutkan hari-hari ini untuk menghadapi situasi ini. Adakah kebaikan Tuhan? Waktu saya renungkan, Roh Kudus tuntun saya untuk melihat sebuah ayat yang saya tahu ayat ini sudah sering kali kita dengar. Sudah sering kali kita dengar banyak hamba Tuhan menyampaikannya. Tetapi saya rindu untuk saya berbagi ayat ini kembali. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita sudah seringkali mendengar ayat ini. Dan hari ini saya mau coba sampaikan dengan pemahaman yang saya alami, saudara. Dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tidak dikatakan di ayat ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang baik-baik saja. Tidak dikatakan Allah turut bekerja dalam sepertinya situasi tidak ada pandemi. Tidak dikatakan Allah turut bekerja di dalam keluarga kerabat kita masih bersama-sama dengan kita. Tidak dikatakan Allah turut bekerja dalam situasi semuanya berjalan dengan oke. Tetapi dikatakan gini, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bukankah segala sesuatu itu bisa bicara sesuatu yang baik, sesuatu yang mungkin nggak baik, sesuatu yang mungkin challenging dalam hidup ini, sesuatu yang sepertinya menekan dan menuntut untuk kita pada akhirnya tersudutkan pada sebuah situasi yang kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Tapi yang menarik, puji Tuhan ada kata Allah turut bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, saudara. Dalam situasi yang sepertinya nggak oke, seperti situasi yang sepertinya nggak baik,
Dikatakan Allah turut bekerja. Kata Allah turut bekerja memakai kata sunergeo. Sunergeo artinya be a part of something, take a part of something. Artinya mengambil bagian di dalam sesuatu. Suffering bukan datang dari Tuhan, tetapi saya mempercayai Tuhan bisa ambil bagian di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Terlepas dari keadaan itu baik, terlepas dari keadaan buruk, apapun itu Tuhan bisa lakukan sesuatu yang baik untuk hidup saudara. Amin. Dan saya berharap dalam menit-menit ke depan Roh Kudus wahyukan sesuatu dalam kehidupan saudara. Roh Kudus bukakan sesuatu pemikiran dan kacamata yang baru dalam saudara dan saya memandang kehidupan. Waktu saya renungkan hal ini, Tuhan bawa saya untuk melihat sebuah kata COVID. Adakah kebaikan Tuhan dalam sebuah kata COVID? Saya waktu itu sudah sembuh dari infeksi virus dan akhirnya saya kembali melakukan aktivitas saya, saudara. 3 minggu yang melelahkan. Saya ada di dalam rumah, tidak kemana-mana. Dan setelah saya melakukan aktivitas, Roh Kudus bicara, Roh Kudus drop hal ini di hati saya. Tidak pernah terpikirkan dalam hati saya sebelumnya hal ini. Tiba-tiba di motor itu Roh Kudus bicara banyak. Dan izinkan pagi hari ini saya menyampaikan kepada saudara. Kalau kita lihat kata COVID, sebuah situasi yang sedang hari ini kita hadapi. Namun adakah kebaikan Tuhan? Kenapa kita perlu menghadapi hal ini? Di mana Tuhan akan ambil bagian untuk mendatangkan kebaikan untuk hidup kita? Izinkan pagi ini saya membagi kata COVID ini menjadi 3 bagian, 3 suku kata besar. Yang pertama adalah CO, yang kedua adalah VI, dan yang ketiga adalah D. Yang pertama adalah, saya pikir, kalau saya dengarkan begitu banyak orang, cerita orang, gak banyak hal yang kita bisa lakukan hari-hari ini. Gak banyak hal yang pada akhirnya kita sadari bisa menolong kehidupan kita. Bukankah situasi ini, keadaan yang challenging ini pada akhirnya akan menyudutkan kita untuk kita concentrate with God Himself. Concentrate on God Himself. Sebuah nature kita di dalam hidup kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Kita ini makhluk roh. Dan ada sebuah nature dalam hati kita, saudara. Yeremia 24 ayat 7, Yeremia 24 ayat 7 katakan gini di terjemahan God Words Translation. I will give them the desire to know that I am the Lord. They will be my people and I will be their God. Because they will wholeheartedly come back to me. Ada sebuah desire, ada sebuah nature, ada sebuah kerinduan pada akhirnya dalam hidup kita untuk mengetahui bahwa Tuhanlah adalah Tuhan. Ada sebuah pujian katakan, sekalipun bumi bergoncang, Allah tetaplah Allah. Dan bukankah situasi sulit ini pada akhirnya membawa kita, menyudutkan kita, untuk kita pada akhirnya berkonsentrasi hanya pada Kristus itu sendiri. Saya ingat, kemarin saya ada DM dengan satu orang, dikatakan begini, sekalipun saya punya uang untuk saya membeli ventilator, rumah sakit tidak mengizinkannya. Ada situasi yang bahkan Tuhan akan izinkan dalam hidupan kita, kita tersudutkan, kita terhimpit, kita terjepit, saudara. Untuk pada akhirnya kita hanya berkonsentrasi pada Tuhan itu sendiri. Saya masih ingat waktu saya di isolasi mandiri di kamar saya. Saya sebagai orang yang menyukai hubungan. Saya orang intim, saudara. Saya suka menyentuh anak-anak saya suka memeluk anak-anak saya suka bercanda dengan mereka dengan sentuhan fisik. Saya suka ngomong. Dan tiba-tiba 6 atau 7 hari itu saya lupa karena waktu saya di swab, saya positif dan istri dan anak-anak saya masih negatif, saudara. Dan akhirnya diputuskan untuk saya diisolasi di kamar. Karena mengingat rumah sakit tempo hari dan gejala belum menjadi semakin berat. Untuk orang yang intim seperti saya ini merupakan sesuatu yang sangat sulit. Saya perlu melakukannya segala sesuatu dengan sendirian. Mengingat kondisi kesehatan saya semakin lama semakin memburuk. Dan ada satu malam saya ingat, saya batuk dengan begitu kuat, saya sampai bilang dengan istri saya sorenya, saudara, Chan, tolong saya butuh alat nebulizer. Karena begitu batuknya begitu kerap. Dan sore itu saya memakai alat nebulizer. Dan demam yang begitu kerap terjadi. Hampir setiap malam saya demam. Dan saya masih ingat di suatu malam, jam 2 pagi saya terbangun karena demam. Dan batuk yang begitu luar biasa. Dan nafas saya sesak, saudara. Dan yang membuat saya lebih panik ketika saya berjalan dari ranjang saya ke toilet. Dengan sempoyongan, dengan lemah. Saya mengalami serangan yang begitu luar biasa. Waktu saya mulai melihat batuk saya berdarah, saudara.
Dan malam itu jam 2 pagi. Seberes dari saya toilet, saya cepat kembali ke ranjang saya. Saya mencampur obat nebulizer dan saya memakai alat nebulizer. Ketika saya terjaga memakai alat nebulizer itu, hati saya remuk, hati saya hancur. Akankah hidup saya sudah selesai sampai malam ini? Nah, saturasi waktu saya cek kurang lebih 85, saudara. Suatu kondisi yang dimana saya tidak pernah terpikirkan dalam hidup saya akan mengalami hal ini. Dan tiba-tiba Roh Kudus bicara sesuatu di hati saya malam itu. Saya masih ingat itu jam 2 pagi dan tidak akan pernah saya lupakan. Roh Kudus membawa saya ke dalam sebuah kisah. Di mana kisah itu berbicara soal Daud. Seorang pribadi yang kita tahu, seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Seseorang yang sangat mengenal siapa Tuhannya. Ada sebuah kejadian di mana waktu itu David sedang lari dari pengejaran bangsa Saul. David mau dibunuh sama Saul, Daud mau dibunuh sama Saul, dan Daud kabur. Dan sampai akhirnya Daud perlu bersekutu dengan bangsa Filistin. Dan oleh bangsa Filistin, Daud diberikan sebuah kota oleh Raja Akis kepada Daud. Oke, kamu tinggal di kota Ziklag. Siapa yang menjadi musuhmu? Karena Saul tempo hari sepertinya seolah-olah menjadi musuh Daud. Akan menjadi musuhku juga, kata Raja Akis kepada Daud. Dan akhirnya Daud tinggal di kota Ziklag bersama 600 tentaranya dan bersama istri dan anak-anaknya. Dan akhirnya Daud pun membantu bangsa Filistin untuk pergi berperang. Dan ada satu kejadian di mana ketika Daud berperang dengan bangsa Filistin akhirnya berpikir gini. Ini bukankah Daud yang diurapi Tuhan itu, di mana ada terdengar Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jangan dia ikut kita pergi berperang lagi. Meskipun Daud telah mengikuti bangsa Filistin itu pergi berperang dan tidak membelot dan tidak mengkhianati, tapi tempo hari panglima bangsa Filistin berpikir begini, jangan, nanti takutnya dia mengkhianati kita. Suruh dia pulang kembali ke kota Ziklag. Akhirnya Daud bergegas bersama dengan serdadunya, 600 serdadu. Daud bergegas untuk kembali ke kota Ziklag, kota yang dipercayakan oleh bangsa Filistin kepadanya. Dan sampai hari ini, keturunan Raja Yehuda masih mendiami kota Ziklag. Dan Daud ketika sampai di kota Ziklag itu, saudara, saya mempercayai Daud tidak mengharapkan dan tidak menginginkan untuk Daud ada dalam situasi dan melihat keadaan yang terjadi atas kota Ziklag. Kota Ziklag habis terbakar. Istri dan anak-anak serdadu dan istri Daud diculik oleh bangsa Amalek. Seolah-olah kota Ziklag porak-poranda. Bukankah sama seperti hari-hari ini kehidupan kita? Kita ada dalam situasi dan kondisi di mana kita nggak mau melihat ada di dalam situasi ini dan ada dan mengalami kondisi seperti ini. Seperti begitu banyak aspek dalam kehidupan kita digoncang, diporak-porandakan. Struktur yang baik yang sudah kita bangun di-shaking. Banyak hal-hal diambil dalam hidup kita. Saya mendengar begitu banyak pekerjaan yang diambil dari kehidupan saudara-saudara kita semua, saudara-saudara kita khususnya yang bergerak di bidang wedding. Job yang udah masuk semuanya diambil. Rekan saudara kerabat kita sepertinya perlu diambil dalam kehidupan kita. Dan dikatakan Daud dan serdadunya sangat-sangat sedih. Daud menangis. Sebuah kewajaran waktu ada sesuatu yang diambil dalam kehidupan kita. Sesuatu ada yang dirampas dalam kehidupan kita, kita menangis. Dan dikatakan mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Sebuah kejadian yang sangat-sangat menyedihkan. Saya meyakini Daud secara fisik. Daud mengalami kelelahan mengingat dari lembah peperangan kembali ke kota Ziklag. Daud baru berjalan hampir 100 kilo. Secara fisik dia lelah. Secara mental waktu dia lihat, saya mempercayai mental Daud terserang. Daud menangis. Daud hancur hati, pedih hati dikatakan firman Tuhan. Tetapi waktu saya malam itu renungkan, Tuhan lihat, Tuhan ajak saya lihat hal ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bukankah Daud tidak hanya lelah secara fisik, lelah secara mental, tapi dia pun lelah. Dia pun mengalami yang namanya keterancaman. Mungkin ada saat ini saudara, rekan, keluarga, teman, yang mungkin saat itu sama seperti malam itu saya mengalami keterancaman secara jiwa, secara kesehatan. Tapi bukankah juga ada di antara kita yang mungkin mengalami secara keterancaman secara keuangan, keterancaman secara masa depan, keterancaman bagaimana dengan kehidupan keluarga kita. Yang saya tahu pemikiran hal ini mungkin mengambil banyak porsi yang besar dalam pemikiran kepala keluarga.
Tapi dikatakan begini, waktu keadaan Daud sangat terjepit, waktu Daud secara fisik dia lemah, secara mental dia tertekan, dan dia mengalami keterancaman secara jiwa. Dan dikatakan gini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya tidak akan pernah lupa malam itu jam 2 pagi Tuhan bicara dalam hati saya, kuatkan kepercayaanmu kepadaku. Di terjemahan Inggris dikatakan David was greatly distressed. Greatly distressed. Sangat tertekan, saudara. Tetapi lihat yang tulisan yang saya highlight dengan merah. But David encouraged himself. David di terjemahan lain strengthening himself. Dikala itu David tidak menghampiri rakyatnya untuk menguatkan dia. Dikala itu David mungkin tidak menghampiri kalau ada hamba Tuhan di sana untuk menguatkan dia. Dikala itu David tidak menghibur dirinya dengan banyak hal untuk menguatkan dirinya. Tetapi Daud encourage himself by himself. Pertanyaannya, kenapa Daud bisa mengambil respon seperti itu? Kenapa Daud bisa mengambil respon seperti itu? Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Tetapi malam itu ketika, slide masih sebelumnya Kego. Tapi ketika malam itu saya diingatkan ayat ini, dan saya mulai kuatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya kuatkan iman percaya saya kepada Tuhan. Seringkali saudara, waktu kita mengalami yang namanya ketakutan, pikiran kita menjadi liar. Oleh karena firman Tuhan bagus dengan baik sekali mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh yang mendatangkan ketakutan, tapi roh yang mendatangkan kasih dan ketertiban. Kenapa tertib, saudara? Karena kita perlu menertibkan pikiran kita. Seringkali waktu takut melanda kita, takut menyerang kita, takut menguasai kita, pikiran kita menjadi liar. Kita memikirkan hal-hal yang mungkin tidak akan pernah terjadi dalam hidupan kita, atau mungkin bisa terjadi. Dan saya kuatkan, saya bilang, Tuhan, kalau malam ini saya selesai, yang penting ada Tuhan. Yang penting ada Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkehendak untuk saya sembuh, maka Tuhan akan sembuhkan saya. Dan tiba-tiba ada ketenangan yang begitu luar biasa menyeruak di hati saya. Seperti yang gak mungkin untuk saya tenang. Mengingat dahak, setiap kali saya batuk, saya mengeluarkan dahak. Dan dahaknya coklat, merah tua. Dan tiba-tiba ketenangan itu menguasai saya. Dan saya rasa ada Tuhan bersama-sama dengan saya di situ, di samping saya. Dan Tuhan katakan, go Amy, ada aku, tenang, ini aku. Dan malam itu saya bisa tidur dengan baik. Karena malam-malam sebelumnya begitu saya mengalami demam, setiap sejam sekali saya terbangun, saudara. Tetapi di ayat ini kita bisa lihat bahwa tidak dikatakan kenapa Daud atau bagaimana cara Daud mengkuatkan dirinya. Tidak dijelaskan. Tetapi kita perlu bertanya, bagaimana Daud bisa mengambil respon yang seperti itu? Saya rasa ini kita penting untuk kita simak secara sungguh-sungguh. Dan saya percaya inilah hal yang kita perlu lakukan. Mari kita lihat slide berikutnya. Terus saya renungkan Tuhan bawa saya dalam sebuah pemahaman begini. Daud terbiasa membangun imannya terhadap Tuhan secara personal. Daud tidak tergantung pada komunitas. Daud tidak tergantung pada hamba Tuhan. Daud tidak tergantung pada Bapa rohani. Daud tidak menggantungkan iman personalnya terhadap Tuhan secara komunal. Saya nggak lagi bilang, saudara, bahwa komunal itu tidak baik. Community is a way. Is a way our life. Salah satu jalan hidup kita. Tetapi semestinya komunitas yang baik, klub yang baik, komsel yang baik, mesti mendorong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk mempunyai dan membangun iman kepada personal semakin lama semakin kuat. Kalau komunitas tidak membawa kita membangun iman kita personal kepada Tuhan semakin kuat, berarti ada yang salah dalam komunitas itu. Tapi kalau saudara semakin mempunyai iman yang semakin kuat terhadap Tuhan, ada pengenalan kepada Tuhan yang semakin, berarti komunitas itu adalah komunitas yang tepat buat hidup saudara. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 37. Di mana kita lihat Daud terbiasa sendirian. Dikatakan begini, ada sebuah kejadian waktu itu Daud sedang berperang, bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Dan waktu itu ada kejadian di mana kita tahu semua kisah hebat ini. Di waktu itu ada Goliat. Saul bersama-sama mungkin berapa banyak serdadu daripada Saul itu. Tetapi tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat. Padahal mereka beramai-ramai, mereka bersama-sama.
Dan waktu akhirnya Saul mengatakan, bikin sayembara, siapa yang dapat menghadapinya saya akan beri hadiah. Tetapi ajakan itu tidak menggerakkan orang-orang untuk akhirnya ada yang berani maju melawan Goliat. Dan tiba-tiba muncul ada satu orang yang belum punya pengalaman berperang. Kecil seperti itu, tidak seperti, aduh siapa ini, tidak terukur. Seringkali untuk mengalahkan sesuatu yang besar tidak diperlukan sesuatu yang besar, saudara. Seringkali untuk mengalahkan dan menghancurkan sesuatu yang besar tidak diperlukan sesuatu yang besar. Sama seperti virus. Untuk mengalahkan dan menghancurkan tubuh ini tidak diperlukan sesuatu yang besar. Tidak diperlukan lagi manusia atau bahkan seseorang yang lebih besar dari kita. Cukup satu yang kecil tapi itu dapat menghancurkan. Dan akhirnya Daud ngomong sama Saul begini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sebuah statement yang kuat sekali dari David. Tuhan yang telah lepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, di dalam keseharianku, di dalam pengalamanku, di dalam masa mudaku. Seperti kita tahu, Daud terbiasa mengembalakan kambing domba, dan Daud terbiasa mengalami Tuhan dalam kesehariannya, dalam aktivitinya. Saya pikir kalau Daud tidak terbiasa mengalami Tuhan, Daud tidak mungkin mengeluarkan statement seperti ini. Betul, saudara? Sama seperti kehidupan kita, kalau kita nggak terbiasa membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan, sulit sekali untuk kita berkata sesuatu yang mendivosikan pengakuan kita terhadap apa-apa tentang Tuhan dalam hidup kita. Betul? So penting sekali untuk kita membangun, apalagi dalam khususnya masa-masa kita isolasi ini. Yo, come on, let's concentrate with God Himself. Bangun kerohanian kita, bangun iman personal kita. Iman itu seperti otot, saudara. Kalau saudara nggak latih, maka otot itu nggak akan kuat. Saudara perlu latih kembali otot saudara. Saudara perlu biarkan otot iman saudara menjadi kuat. Menjadi kuat. So, waktu ada tantangan dan challenge yang terjadi dalam kehidupan kita, kita punya kekuatan buat overcome it. Daud terbiasa membangun iman terhadap Tuhan secara personal. Waktu saya renungkan ini, bukankah Yesus pun telah memberikan teladan yang sama? Yesus mempunyai waktu-waktu dia mengalami kesendirian dan mengalami Tuhan di dalam kesehariannya. Ada sebuah quotes ngomong gini, if we never spend time to disconnect from the external, we will always be driven by the agendas that come from the outside. Kalau kita nggak pernah meluangkan waktu kita untuk sengaja mengisolasi diri kita dengan sengaja, seolah-olah putuskan dulu hubungan kita dengan dunia luar. Putuskan dulu pemikiran kita dengan apakah itu pemikiran tentang keluarga, apakah itu pemikiran tentang bisnis, pemikiran tentang sosialisasi, pemikiran tentang masa depan, hal sebagainya. Yang which is saya tahu hal itu penting. Tapi kalau kita nggak pernah memutuskan, kita nggak pernah spend time untuk kita disconnect from a second, for a while, hidup kita akan selalu di-driven dari agenda-agenda yang tadi saya katakan itu hal yang baik. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, siapa Dia sesungguhnya? Kalau kita selalu membawa agenda-agenda kehidupan yang saya tahu itu baik, tapi kita nggak terbiasa mengenal pribadinya, bagaimana kita bisa punya respon yang baik, respon yang bagus ketika kita menghadapi tantangan yang ada. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan Ia pergi keluar. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Tidak ada orang, tersembunyi, nggak ada yang tahu, nobody knows. Hubungan saudara dan Tuhan tidak perlu ada orang yang tahu. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mengapa Yesus perlu pergi berdoa? Karena Yesus memahami kekuatannya hanya datang dari Bapa. Karena Yesus memahami dia perlu terus menselaraskan tujuannya dengan tujuan Bapa. Karena Yesus time is limited, dia perlu memakai waktunya dengan sungguh-sungguh dan exactly tight dengan agenda Bapa. Sekali lagi, waktu Yesus memahami waktunya di bumi singkat, waktunya di bumi sementara, sama seperti hidup saudara dan saya. Hidup saudara dan saya singkat, ada waktunya, ada kadaluarsanya, ada momen hari ini saya bisa bicara dengan saudara, ada mungkin ada kalanya saya nggak bisa lagi bicara kepada saudara. Firman Tuhan katakan hidup seperti uap, mungkin hari ini terlihat, tapi besok mungkin nggak lagi terlihat. Yesus perlu menyelaraskan dirinya dengan agenda Bapa. Saya bersyukur sekali, saudara. Jujur kalau saya renungkan hal ini saya sedih. Karena ada perkataan dari Kak Cing Cing mengingat
waktu kita minggu lalu, kita mengadakan tribute, sebuah penghormatan kepada in memoriam Koan. Katakan Kak Cicing mengatakan seperti ini. Sepertinya Koan bekejar-kejaran dengan waktu. Sepertinya Koan rusuh dengan waktu. Dia sepertinya mau menyelesaikan semua yang telah Tuhan percayakan. Dia mungkin, saya membayangkan bagaimana seberapa sering dia Zoom, dia telepon anak-anak rohaninya, dia PA, dia sempat telepon saya, dia telepon si A, si B, dia WA dan hal sebagainya. Ada agenda Bapa dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa memahami agenda Bapa dalam hidup kita, latihlah waktu kita untuk memutuskan semuanya dari agenda yang datang dari luar. Dari dalam. Firman Tuhan ngomong, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala isinya. Maka semuanya ada di agenda di luar itu akan ditambahkan kepada Tuhan. Dan penting sekali untuk kita mempunyai waktu bersama dengan Tuhan, membangun kebiasaan bersama dengan Tuhan. So, waktu kita ngalamin tantangan dan challenge, kita terbiasa punya respon yang bagus dalam menghadapinya. Kita terbiasa beroperasi dalam kondisi damai sejahtera, saudara. Sekali lagi, kita terbiasa beroperasi, bergerak dari kondisi kemenangan, dari kondisi damai sejahtera dan bukan dari kondisi tekanan. Apakah hari-hari ini kita bergerak karena kita digerakkan oleh kondisi dari sebuah tekanan? Kalau kita digerakkan dari kondisi sebuah tekanan, mungkin kita perlu koreksi kehidupan kita, saudara. So, yang kedua adalah dalam masa-masa hidup kita terisolasi ini, kebaikan Tuhan akan menuntun kita untuk kita melakukan yang namanya VI, Visualization and Introspection. Visualization and Introspection. Efesus 5 ayat 15 dan 17 katakan begini, saudara. Karena itu perhatikanlah dengan sesama. Watch your life with carefully. Bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Saudara, kalau kita mau menjadi orang yang mempergunakan waktu yang baik, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Salah satu caranya adalah memperhatikan hidup kita dengan sesama. Kalau kita nggak pernah memperhatikan hidup kita dengan sesama, jangan-jangan kita bukan orang yang menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif yang menggunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya ingat waktu saya terinfeksi COVID, ada satu orang sahabat saya DM. Ya Vin, pakai waktu ini untuk merenung ya. Koan pun menyampaikan hal yang sama, pakai waktu itu untuk merenung. Ya tentu, jelas. Saya setiap hari hanya bertemu bantal, guling, dan ranjang, dan hal sebagainya. Saya banyak merenungkan kehidupan saya, saudara. Saya banyak lihat hidup saya, pause sejenak dalam hidup saya, dan coba lihat hidup saya. Saya coba visualisasikan hidup saya. Hidup saya seperti apa? Apakah saya berkenan di mata Tuhan? Apakah saya melakukan hal-hal yang sepertinya asal dalam kehidupan ini? Ada sebuah quotation ngomong, if you don't pay attention. If we don't pay attention. Kalau kita nggak taruh perhatian, maybe one day we need to pay more than just attention. Kalau kita nggak taruh perhatian, mungkin suatu hari nanti kita perlu membayar lebih dari sekedar perhatian. Saya ingat waktu saya renungkan ini, saya bersyukur punya istri yang mengurus saya tangguh sekali waktu dalam COVID. Istri saya dan anak bergejala ringan, saudara. Tapi saya pikir nggak mudah untuk istri saya mengurus saya dan anak-anak. Membayangkan mengurus suami yang lemah dan anak-anak 3. Dan tanpa pembantu. 3 minggu yang tentunya melelahkan bagi istri saya. Tapi saya bersyukur punya istri yang tangguh. Dia pernah bilang begini. Oke, jangan lupa. Coba self monitoring. Lakukan periksa. Oximeter kamu berapa? Oksigen kamu berapa? Tensi kamu berapa? Dan dia juga selalu cerewet untuk coba cek darah kamu. Dan saya masih ingat, tolong dikembalikan ke slide berikutnya, Kego. Waktu hari Sabtu, malam di mana saya demam, paginya saya melakukan yang namanya vaksin influenza, saudara. Yang dilakukan oleh sebuah organisasi di kota Bandung. Dan di kali itu juga sekalian saya memeriksa darah saya. Dan
Saya bersyukur juga punya istri yang mendorong saya untuk melakukan hal itu. Karena ketika hasilnya keluar, ternyata ada 2 hal yang perlu saya perhatikan dalam hidup saya. Yang saya pikir hidup saya baik-baik saja. Ternyata laju endap darah saya itu mencapai angka 66. Which is orang normal itu 1-20, saudara. Artinya apa? Jelas ada infeksi dalam tubuh saya. Dan yang kedua, ini yang menyebabkan darah menjadi kental. Jadi laju endap darah saya 66. Jadi nggak cepat pergerakan darah saya karena darah saya kental. Dan ternyata waktu saya lihat, waktu saya konsultasi dengan dokter, karena darah saya kental ini karena diakibatkan kolesterol saya yang tinggi. Kolesterol saya mencapai angka 243. Orang normal mestinya di bawah 200 kalau saya nggak salah. Dikatakan di situ, di keterangannya adalah sangat tinggi. Kalau saya nggak mengetahui ini, maka saya nggak akan bergerak untuk mengubah habit saya. Tahukah bahwa kedua hal itu, Pak, ternyata ketika saya ngobrol dengan dokter, ternyata kedua hal itu yang membuat infeksi COVID dalam badan saya menjadi cukup berat. Puji Tuhan gak sampai dirawat di rumah sakit, saudara. Tapi selama 6 hari, 7 hari saya memakai oksigen 24 jam. If we don't pay attention, maybe one day we need to pay more than just attention. Kalau kita gak pernah taruh perhatian atas kesehatan kita, jangan-jangan suatu hari nanti kita perlu membayar lebih daripada sekedar perhatian. Dan akhirnya saya meminum obat kolesterol dari hari itu sampai hari ini untuk menjaga kondisi tubuh saya. Firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 40 katakan gini, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Dan menurut saya ini adalah momen yang paling penting. Dan berpaling kepada Tuhan. Waktu kita sudah lakukan yang namanya self-monitoring dalam kehidupan ini, saudara. Kita coba cek kehidupan kita. Bagaimana hubungan kita di keluarga. Bagaimana hubungan kita dengan istri. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana di bisnis dan pekerjaan kita. Apakah oke semuanya? Jangan-jangan kalau kita nggak taruh perhatian di atasnya. Mungkin suatu hari nanti kita perlu membayar lebih mahal daripada sekedar perhatian. Tadi seperti di slide berikutnya yang saya kasih lihat, self-monitoring. Waktu saya dicek oximeternya, cek oksigennya, dan betul ada satu kejadian malam oksigennya mati, saudara, dan saya nggak sadar oksigennya mati karena habis. Coba cek tensi darah, dan semua itu ketika saya laporkan kepada istri saya, dan istri saya melaporkannya kepada dokter, dan dokter bilang oksigen tidak boleh mati 24 jam. Tensinya cukup tinggi tempo hari. Dokter lakukan hal ini, akhirnya memberi saya sebuah pengobatan. Waktu kita sudah dikoreksi dalam hidup, kalau Tuhan bicara sesuatu dalam hidup kita, today listen to what He say. Do not be stubborn. No. Kalau saudara menghargai waktu saudara, kalau saudara menghargai kesempatan yang Tuhan telah berikan dalam hidup saudara, maka saudara akan memperhatikan hidup saudara. Dikatakan today, not tomorrow, not next week, not next month. No, nanti kalau ada pembicara sini atau pembicara sini, no. Today. Artinya apa? Ada sense of urgency. Ada sebuah urgency yang begitu kuat. Mengingat apa? Tadi telah dikatakan oleh Yuli ya, dengan sangat baik. Kalau kita mengerti hidup kita nggak lama, kita mengerti hidup ini hanya sekali. Kita mengerti hidup ini tidak bisa diulangi karena kita di kekristenan tidak mengenal yang namanya reinkarnasi. Kalau kita tahu dan memahami hal ini, maka kita perlu, waktu Tuhan tegur sesuatu dalam hidup kita, apakah itu dalam sikap, pemikiran, tindakan, perilaku, ambisi kita, banyak hal dalam hidup kita yang perlu diubah, saudara. Bukankah esensi kehidupan bicara tentang perubahan? Hanya orang yang tidak berubah adalah hanya orang yang pada akhirnya sudah ada di dalam peti mati. So, milikilah self urgency untuk kita memvisualisasikan dan introspeksi dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah determine the new purpose. Saya DM dengan begitu banyak orang. Kita ngobrol banyak dengan situasi COVID yang hari-hari ini sedang merebak. Dan saya temukan banyak pemikiran-pemikiran mereka berubah. Mereka semakin dekat dengan Tuhan. Mereka mulai lihat, oh iya ya, ternyata hidup itu rentan ya, Vin. Mungkin hari ini bisa ngomong, bisa ngobrol. Gak nyangka ya,
si ini dipanggil Tuhan. Nggak nyangka, padahal seringkali kita ngomong gitu. 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, masih ngobrol sama gua. Siapa yang tahu kehidupan manusia. Dan akhirnya pembicaraan-pembicaraan ini akhirnya membawa kita. Iya ya, hidup nggak boleh sembarangan. Hidup perlu kita berpikir sedikit lebih panjang. Hidup kita perlu mulai berpikir jauh ke depan. Hidup nggak boleh berpikir pendek. Hidup nggak boleh sembarangan. Hidup benar sungguh-sungguh harus takut dengan Tuhan. Iya ya, sekarang tujuan bisnis juga apa? Kalau uang dan kekuasaan pada akhirnya tidak bisa menyelamatkan. Dan saya ada ngobrol dengan satu orang sahabat dan dia bilang gini, hari-hari ini tujuan kita bekerja. Beda ya, Vin. Hari-hari ini tujuan kita bekerja, memberikan yang terbaik anak-anak kita, menggunakan waktu kita dengan baik ya, Vin. Karena mungkin besok ada kesempatan kita nggak bisa lagi bekerja. Tujuan kita berolahraga. Karena kita celebrate, tubuh kita bisa bergerak. Thank you Tuhan. Karena mungkin ada satu waktu, ada satu kala di mana tubuh kita nggak sanggup lagi untuk bergerak. Bukankah banyak tujuan dalam kehidupan ini yang diubahkan dalam kehidupan kita lewat situasi ini? Kalau ada tujuan kehidupan yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita, bukankah itu kebaikan Tuhan? Roma 12 ayat 2 kata ini, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin kita sudah punya tujuan sebelumnya. Kita sudah tetapkan tujuan-tujuan yang sepertinya kita pandang tujuan itu baik. Sepertinya kita lihat tujuan itu baik dalam kehidupan kita. Tapi saya mempercaya lewat situasi dan kondisi dan tantangan dan challenge dan apapun itu. Baik berita duka yang kita dengar, baik hal-hal yang menyedihkan yang kita dengar, baik apapun itu. Saya mempercaya akan ada perubahan di dalam pola pikir kita. Waktu kita concentrate with God. Waktu kita sungguh-sungguh berfokus hanya kepada Tuhan. Dan kita mulai membaca firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dalam masa-masa kita terisolasi ini. Dan kita terus membangun kebiasaan itu. Dan kita mulai melihat hidup kita. Dan ubah hidup kita. Tadi Yuli telah katakan, kalau kita dengar suara Tuhan. Kalau kita dengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Obey, lakukan. Itu akan meredefinisi tujuan-tujuan dalam kehidupan kita. Dan pada ujungnya, kalau kita tujuan-tujuan kehidupan kita berubah. Tadinya mungkin baik, tadinya mungkin oke. Saya percaya, waktu ada renewing tujuan kita, maka kita bisa mempunyai sebuah tujuan. Apa yang baik, berkenan, dan sempurna di mata Tuhan. Amin. Amin. Waktu saya renungkan hal ini, bukankah ini kebaikan Tuhan yang kita bisa lihat ada di dalam hal ini? Kalau kita bisa lihat pandang situasi dan kondisi ini, tidak lagi jadi masalah apakah situasi semakin memburuk, apakah situasi semakin membaik. Karena Tuhan bisa sanggup pakai seluruh kejadian dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan kita. Kalau kita punya respon untuk memandang hal ini dengan kacamata yang benar. Banyak kejadian, mungkin kejadian yang sulit dalam hidup kita, pada akhirnya akan membuat kita menjadi dua pribadi. Apakah kita menjadi pribadi yang better, atau menjadi kita pribadi yang bitter. So doa saya, saudara memiliki respon yang baik. Respon yang kuat. Respon yang melihat dari kacamata Tuhan. Gak banyak hal yang kita bisa lakukan hari-hari ini, saudara. Terbaiknya Tuhan bukan terbaiknya kita. Kowing waktu Koan berpulang mengatakan seperti itu di sebuah message WA. Tapi yang penting kita perlu lakukan adalah kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Wow. Saya akan tutup dengan jauh lebih penting buat Tuhan. Tuhan ubahkan yang ada di dalam hidup saudara daripada apa yang ada di luar saudara. Karena pada akhirnya apa yang kita bawa pulang kepada Bapa di sorga hanyalah apa yang ada di dalam kita. Amin. Saya selesai. Saya berdoa dalam menit-menit ke depan. Terus Tuhan wahyukan sesuatu dalam kehidupan saudara. Amin. Saya mari ajak setiap kita renungkan sejenak firman ini. Teduh sejenak di hadapan Tuhan. Sementara musik mengalun. Sementara musik memainkan sebuah pujian. Stop sejenak dalam hidup ini, saudara. Lihat hidup kita. Tuhan, kenapa Tuhan bawa kami untuk kami menghadapi situasi ini?
7 miliar penduduk bumi, tidak ada yang bisa menghindar dari situasi ini. Kami ada dalam situasi mungkin pernah alami PSBB, PPKM. Kami tidak tahu apa lagi Tuhan Indonesia akan buat. Apakah kelak kami akan lakukan yang namanya karantina wilayah dan sebagainya. Tapi satu hal ketika kami dengar firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami menjadi mengerti. Tidak lagi penting apa yang terjadi di luar kami, saudara. Tidak apa lagi penting, tidak apa yang terjadi di luar kami, Tuhan. Waktu kami mengerti bahwa kehendak Tuhan sempurna dalam hidup kami. Tuhan ambil bagian dalam seluruh kejadian untuk ubah kami menjadi pribadi yang jauh lebih mulia. Itulah definisi kebaikan Tuhan yang mungkin seringkali berbeda dengan definisi kebaikan kita. Hamba-Mu selesai Tuhan. Hamba-Mu selesai. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman. Tapi hamba Bapa, hamba berdoa, Roh Kudus, Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu, Engkau hidup dan berkarya di tengah-tengah kami. Wahyukan sesuatu untuk anak-anak-Mu Tuhan. Dan kalau Kau mendengar suaranya, ubah hidupmu. One day, we're gonna look back. One day, kita akan lihat ke belakang. Joyce Meyer bilang bahwa hidup perlu dilakukan ke depan, dijalani ke depan, tetapi kita hanya bisa belajar waktu kita lihat ke belakang. One day, doa saya, saudara dan saya menjadi pribadi yang berkata seperti demikian. Now we know bahwa Allah turut bekerja di dalam